Puji Tuhan, kita senang Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada bisa mengikuti percakapan siang hari ini yang mengambil tema tentang malaikat pencabut nyawa. Tema ini sudah pernah dibahas di sesi sebelumnya, tapi dalam sudut pandang teologis. Nah, kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang pastoral atau pengembalaan. Oleh karena itu, siang hari ini kita hadirkan narasumber kita untuk kita berbincang-bincang tentang topik ini karena berkaitan dengan pengembalaan, pelayanan pastoral. Ya, dua gembala sidang. Nanti saya perkenalkan, yang pertama adalah Pendeta Markus. Silahkan perkenalkan diri sedikit, pengembalaannya di mana? Ya, boleh. Baik, saya Markus Agustinus Teguh dan selama ini masih dipercaya Tuhan untuk menggembalakan Gereja Sidang Jemaat Allah di Pakunden, Blitar. Dalam waktu yang bersamaan beberapa saat Tuhan berkenan mempercayakan pula untuk membantu penggembalaan di GSCA Immanuel, Jalan Raya Kepuh, Malang. Ya, kira-kira itu, Pak Aleng. Oke, berikut ada Pendeta Suyanto. Monggo, Pak. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Siang ini saya memperkenalkan nama ya, Suyanto. Jadi pengembalaan di Jaten dan juga di Kota Kediri. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan sampai detik hari ini Tuhan masih mempercayakan semua oleh karena kemurahannya saja. Itu yang di perkenalan saya. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih kedua narasumber kita. Dan siang hari ini tentu bukan kebetulan ya, hari ini kita akan bahas isu ini karena kan kedua pendeta ini gembala yang sudah cukup lama melayani di gereja berlokal mereka masing-masing, senior lah ya, karena puluhan tahun melayani, menggembalakan, tentu mengajar jemaat juga, berkhotbah juga, dan kita mau lihat, kita akan belajar bersama-sama dari sisi penilaian gembala gitu ya, tentang malaikat pencabut nyawa ini. Gimana Pak Yanto dengan Pak Markus ini pengalamannya berkaitan dengan topik kita hari ini, malaikat pencabut nyawa. Pak Yanto gimana, Pak Markus? Atau malaikat dulu deh disinggung ya, sebelum malaikat dulu, lalu baru sampai ke malaikat pencabut nyawa gitu ya. Silakan Pak Yanto, Pak Markus dulu Pak boleh. Yanto, silakan. Ya, terima kasih Pak Aleng. Bicara tentang malaikat ya, kalau di dalam kekristenan itu yang namanya malaikat menurut pemahaman saya, biasanya ada malaikat itu yang kita kenal seperti malaikat Gabriel. Itu yang melayani orang-orang percaya. Waktu kelahiran Yesus itu malaikat Gabriel memberikan warta tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Dan juga ada malaikat Mikael yang mendengar doa orang-orang percaya, yang menyampaikan setiap doa orang percaya itu pada Tuhan. Ya. Kalau selama ini yang saya pahami itu, yang seringkali saya ceritakan kepada banyak orang bahwa yang namanya malaikat pencabut nyawa itu kok tidak ada ya. Ya. Yang namanya, kalau Alkitab berbicara tentang maut, ya namanya maut itu, mati itu juga maut. Kecelakaan itu maut, bencana alam itu juga maut, pandemi itu juga maut. Ya, maut selalu ada di mana-mana. Ya, jadi kalau yang namanya malaikat, yang saya mengerti dari berdasarkan firman Tuhan itu, malaikat itu memagari gitu loh, memagari orang-orang percaya, memagari orang-orang benar. Jadi malaikat itu melayani orang-orang percaya. Mari kita kembalilah kepada Alkitab. Kalau menurut
Pendeta Markus ini gimana? Ya malaikat dulu deh, lalu selama ini di dalam pelayanannya apa yang Pak Pendeta pahami mungkin? Iya, Silakan. kelihatannya juga tidak jauh beda ya dengan Pak Yanto yang kita kenal sejauh ini kan ada 3 malaikat yang seringkali disebut. Ya, malaikat Gabriel yang memang menyampaikan berita yang dicatat di Alkitab juga tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang menyampaikan adalah malaikat Gabriel. Kemudian ada malaikat Mikael yang juga dikenal sebagai pemimpin perang. Itu ya yang seringkali didengar, seringkali juga diajarkan oleh beberapa rekan hamba-hamba Tuhan. Lantas ada Lucifer yang Alkitab dan sejarah juga mencatat bahwa ya karena kesombongannya lantas dia ingin menyamai Tuhan dan jatuh, dia pemimpin pujian di sorga. Itu yang seringkali dalam pemahaman Kristen disampaikan oleh para pendeta, oleh para gembala begitu. Dan kisah-kisah mengenai apa yang disampaikan Pak Yanto tadi, kisah-kisah tentang penggembalaan ya, seringkali juga dialami oleh banyak rekan-rekan hamba Tuhan ketika melayani jemaat, berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan jemaat-jemaat yang menghadapi maut kita menyebutnya, atau menghadapi kematian begitu ya, mungkin kurang tepat kalau disebut maut, menghadapi kematian. Dan kita, menurut saya pribadi, hampir tidak pernah saya mengajarkan kepada jemaat bahwa ini malaikat sedang datang untuk mencabut nyawa saudara, bersiaplah dan sebagainya. Seandainya saya menggunakan kalimat sederhana seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita mendampingi jemaat untuk mereka kapanpun siap menghadapi kematian, karena memang kematian tidak terhindarkan ya. Jadi itu saja Pak Aleng ya, yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin akan bicara lebih menarik lagi ini tentang kan ini. berkaitan dengan sebuah isu yang mungkin juga ini mungkin bukan hanya sebuah isu, tapi karena ditayangkan misal di tayangan YouTube, media sosial tertentu berkaitan dengan tema ini. Tentu jemaat-jemaat kita, mungkin Pak Markus, Pak Yanto kan menonton dan sebagainya, gitu ya. Di mana diungkapkan di sana bahwa berkaitan dengan pandemi, akan berkaitan dengan pandemi, lalu kematian di sana sini terjadi, meningkat dan seterusnya, lalu dikaitkan dengan kehadiran malaikat pencabut nyawa yang tadinya di Jakarta itu kasus kematian tinggi, dan malaikat pencabut nyawanya bergeser nih, sudah mau dari Jakarta ke Jawa Tengah, lalu akan ke Jawa Timur. Nah, kemudian sampai ke Jawa Timur gitu. Lalu ada jemaat yang mendengar tayangan ini, lalu melihat ketika mereka alami rasa takut, takut keluar rumah untuk bekerja, lalu mereka mendapatkan pemahaman yang berbeda dan seterusnya. Gimana menurut Pak Gembala-Gembala ini, gimana ini? Ya. Kalau menurut Pak Markus gimana? Iya, kan dikaitkan dengan masalah kematian yang banyak terjadi dengan penyebaran virus corona ini ya Pak Aleng ya. Dan kemudian ada pengajaran-pengajaran yang berkembang tentang malaikat maut yang sedang bergerak dari Jakarta menuju ke Semarang, ke Jawa Timur. Pada akhirnya saya pribadi ketika menonton video tersebut menanggapi tidak harus ditanggapi secara teologi ya, apalagi sampai akhirnya menimbulkan keresahan di tengah jemaat mereka yang barangkali juga disebut sebagai mewakili kaum awam atau yang tidak terlalu konsen untuk belajar tentang teologi. Dan menurut saya berita tentang
penyebaran virus corona ini lebih harus dikedepankan, lebih konsen. Kita akan membahas bagian ini dan tidak harus dikaitkan dengan pengajaran mengenai malaikat maut. Pencabut Ya, nyawa ya. malaikat pencabut nyawa. Ya, kasus mengenai banyaknya orang-orang yang berjatuhan menjadi korban dari virus yang mematikan tersebut tidak harus, menurut saya tidak harus dikaitkan dengan malaikat pencabut nyawa. Jadi siapapun orangnya yang tidak bisa diprediksi ya. Mungkin seperti silent killer kali ya. Iku basa Jawane opo iku? Artinya ini ada pembunuh yang mematikan, pembunuh yang diam-diam tahu-tahu mencabut nyawa siapapun, karena tidak peduli siapapun, virus itu sendiri tidak memandang status sosial, tidak memandang pekerjaan. Beberapa dari rekan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para rohaniawan, juga tokoh-tokoh agama yang lain, mereka juga jadi korban pada akhirnya. Mungkin sudah berada di angka ribuan barangkali. Ya, jadi menurut saya secara pribadi ini tidak harus dikaitkan dengan malaikat pencabut nyawa, sebab masalah kematian seseorang yang terkait dengan penyebaran virus corona ini lebih kepada ya mungkin kedisiplinan masyarakat tentang bagaimana menjaga protokol kesehatan dengan disiplin, lantas bagaimana mereka harus menjaga pola makan mereka dan seterusnya. Ini yang seringkali kan disampaikan oleh pemerintah ya. Jadi kalau ada kejadian sampai menimbulkan banyak korban, ya saya pikir tidak harus dikaitkan dengan malaikat pencabut nyawa. Ya lebih ke bagaimana masyarakat memiliki pola hidup yang berbeda, karena zaman di mana kita hidup di masa pandemi ini kan ya juga harus dengan pola hidup yang berbeda. Ini masa tatanan baru, ya pola-pola baru yang kita segera harus beradaptasi. Jadi saya kok berpikir begitu ya Pak Aleng. Ya, Pak Ento gimana? Kalau misal ada jemaat, wah Pak itu saya takut ini keluar rumah ada ketemu, nanti takut ketemu malaikat pencabut nyawa di jalan itu kalau lagi kerja atau lagi apa. Gimana Pak Ento akan menenangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, saya yang saya kasih ya dalam Tuhan. Sebenarnya saudara itu tidak perlu takut gitu ya. Sebenarnya itu yang membuat orang mati hari-hari ini itu bukan karena malaikat pencabut nyawa. Itu hanya karena saudara-saudara stres, ya, depresi, tertekan oleh dengan kabar-kabar yang membebani dalam pikiran saudara-saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya masalah virus, masalah wabah, masalah penyakit itu bukannya sekarang aja, ya, bukan hanya sekarang saja. Dulu itu zamannya Musa itu sudah ada virus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pesan kami sebagai hamba Tuhan agar saudara-saudara tidak takut, istilahnya tidak stres, tidak depresi. Sekarang caranya bagaimana? Ya lebih banyak sharinglah firman Tuhan, tidak usah dengar kabar-kabar orang. Lebih baik dengar kabar Tuhan daripada kabar orang. Ya, nah, supaya sudah tidak stres, banyak doa, baca firman Tuhan. Nah, itu yang saudara-saudara harus dengarkan, ya, yang mengisi di dalam pikiran kita. Buat status-status yang benar, ya. Jadi jangan hanya status-status yang apa istilahnya menyedihkan, mengkhawatirkan, menakutkan. Nah, sekarang ini kan karena kecanggihan teknologi ini, ya teknologi itu memang bisa membantu tapi juga bisa merusak seseorang. Oleh karena itu tenangkan pikiran kita, ya, tenangkan, jadilah tenang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya apa? Supaya bisa berdoa, gitu kan. Banyak orang tidak bisa berdoa soal pikiran tidak tenang. Ya, nah, oleh karena itu kuasai diri kita, minta kekuatan daripada Tuhan. Justru dengan situasi pandemi ini kita banyak waktu untuk kita bermeditasi dengan Tuhan. ya? Oh ya, itu menarik Pak Aleng yang tadi
disampaikan Pak Yanto. Iya, saya jadi ingat waktu saya nonton video itu, kan ada pengajaran yang mengatakan bahwa malaikat pencabut nyawa yang sekarang lagi bekerja keras untuk mencabuti nyawa orang itu adalah malaikat yang dulu dia keliling di zaman bangsa Israel dulu loh. Kan yang melihat ada tanda darah di tiang pintu akan melewatkan. Nah, itu di peristiwa ini ya, waktu bangsa Israel ada di Mesir ya. Waktu ada di Mesir, betul. Ya. Dan saya pikir ini korbannya virus ini kan tidak melihat agama orang ya. Buktinya ya banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, pemimpin agama juga, pendeta, rohaniawan, mereka juga meninggal. Jadi saya pikir ini sesuatu yang perlu Baik. Iya. Apa namanya? Tadi kan sharing Pak Yanto, Pak Marco juga sharing berkaitan dengan jemaat itu kan sekarang punya akses yang luas ya, lewat media sosial. Khususnya mungkin kalau tayangan-tayangan berkaitan dengan khotbah Kristen atau pengajaran Kristen itu kan mudah sekali diakses sekarang di berbagai platform media sosial ya. Memang kalau dalam pengalaman para gembala ini, jemaat itu kan mereka bisa saja terpapar dengan pengajaran-pengajaran yang istilahnya ya asal, karena di media sosial semua orang buat pengajaran ya silakan, nggak ada yang batasi, nggak ada yang atur. Gimana supaya jemaat bisa dapat pengajaran yang sehat, yang baik gitu. Iya. Cerita pengalamannya gimana Pak Yanto? Begini kalau menurut saya ya, sebagai hamba Tuhan, silahkan saja Bapak Ibu saudara semuanya mendengar, melihat, mengamati hamba-hamba Tuhan siapapun yang berkhotbah. Yang terpenting bahwa begini, tidak hanya berkhotbah, mungkin mengajar gitu ya, ya, menyampaikan kan kadang ada tema-tema khusus yang dibahas begitu kan. Ada pengajaran-pengajaran. Nah, sebenarnya begini, semua itu dasarnya firman Tuhan, sumbernya itu firman Tuhan. Jadi ambil intisarinya, sebab ini firman Tuhan tujuannya adalah untuk apa toh sebenarnya? Menuntun, membimbing orang. Jadi yang rusak itu menjadi benar. Jadi membimbing orang dari yang tidak tahu itu menjadi tahu. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Jadi jangan istilahnya terus Bapak Ibu mendengar firman Tuhan karena pendetanya lucu, Bapak Ibu malah mengkultuskan hamba Tuhan ini. Atau Bapak Ibu mendengar, wah ini hebat ini punya karunia kesembuhan ini, sana itu hebat itu. Ya, sedang gembalaku tidak punya karunia kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan begitu, ya toh. Firman Tuhan itu, Roh Kudus itu semuanya. Kalau Bapak Ibu melihat firman Tuhan, makanya baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa Roh Tuhan itu memberikan karunia kepada masing-masing orang. Ada kesembuhan, ada nubuat, ada orang diberikan marifat, ada diberikan pengetahuan. Ya, nah, semuanya itu berasal dari Roh yang satu. Untuk apa tujuannya? Supaya jemaat Tuhan itu dibangun. Nah, semua jemaat Tuhan pun, jadi dalam hal ini jangan saudara istilahnya membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Sebenarnya harus disadari bahwa jemaat itu juga diberikan karunia yang sama oleh Tuhan. Ya. Jangan hanya melihat orang lain, ini memang ya istilahnya gampang orang itu melihat. Coba melihat ke dalam diri sendiri. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang kikir. Tuhan itu memberikan berkat yang sama. Tuhan itu memberikan karunia yang sama. Tujuannya apa? Gereja Tuhan itu dibangun agar menjadi serupa dengan gambaran anaknya ini loh. Ini yang menjadi visinya Tuhan ini. Ya, Oke, baik. Menurut Pak Markus gimana dalam pengalamannya kan
Ya sekali lagi sosial media itu nggak Iya, bisa iya, betul. dibatasi ya, ya memang bisa diakses oleh semua jemaat. Lalu jemaat itu ya bisa akses pengajaran siapapun, Betul. lalu khotbah siapa saja dan seterusnya. Tapi supaya mereka paham dan tahu yang standar yang baik untuk pertumbuhan iman mereka. Iya. Gimana? Ini bicara pengalaman ya. Iya betul ini Pak Aleng, Pak Yanto, bahwa sekarang ini semua pengajaran bisa berkeliaran di dunia maya dan bisa diakses dengan mudah. Dan menurut saya justru ini tantangan kita, gereja, ini tantangan kita para pemimpin di gereja, untuk kita memberi pengajaran yang benar kepada jemaat. Pengajaran yang alkitabiah tanpa harus seperti Pak Yanto bilang tadi, membandingkan dalam pengertian mencoba mendiskreditkan, baik itu golongan tertentu, rekan hamba Tuhan yang lain, pengajaran-pengajaran, tanpa harus mendiskreditkan demikian, kita bisa memberi pengajaran yang sehat kepada jemaat. Jadi tugas para pemimpin gereja sekarang harus menyediakan banyak waktu untuk juga, ini juga tantangan di platform serba digital seperti ini, kita masih bisa mengajar. Mungkin ada berbagai aplikasi yang kita bisa pakai. Saya pribadi memakai Google Meet contohnya, atau lewat pertemuan lewat Zoom meeting. Bukankah itu juga sarana yang bisa digunakan untuk mengajar kepada jemaat, dan itu yang kami lakukan. Lantas Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seandainya kita mendengar pengajaran menimbulkan roh ketakutan, lantas ketidaksanggupan kita untuk memahami pengajaran yang barangkali ini baru buat kita, maka saya menyarankan, ayo kita sharing, mari datanglah kepada para hamba-hamba Tuhan, datanglah kepada Bapak Ibu Gembala saudara, datanglah kepada pemimpin rohani di gereja saudara, dan mulai bertanya, ya. Dan saya yakin kok nanti ada pengajaran yang seimbang, ada pengajaran yang sehat juga yang akan diberikan sesuai dengan pengajaran Alkitab. Masing-masing gereja punya doktrin ya Pak Aleng, tapi sumbernya sama seperti Pak Yanto bilang, semuanya dari Alkitab, kembali ke Alkitab. Nah jadi Bapak Ibu sah-sah saja kok ya kita dengar semua informasi yang kita bisa dapat dengan mudah sekarang ini. Tapi saya juga menganjurkan untuk kita sharing dengan hamba-hamba Tuhan, sharing dengan Bapak Ibu Gembala saudara. Lantas tantangan tadi ya Pak Aleng, yuk ini justru gereja ditantang di akhir zaman. Tidak boleh berdiam diri, mau tidak mau hamba-hamba Tuhan, kami juga berupaya untuk mengembangkan diri lebih lagi, kita juga harus belajar. Karena sekali lagi saya setuju dengan Pak Yanto, kita tidak perlu harus mendiskreditkan seseorang dengan pengajarannya, silahkan sah-sah saja. Tapi yang penting kita punya cara untuk mengcover dengan pengajaran yang sehat dan kita punya tanggung jawab. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke, ya, dah berkaitan dengan topik malaikat pencabut nyawa. Tadi kan disinggung dari pengalamannya, bahkan mungkin nggak pernah mengkhotbahkan apa judul itu ya. Itu Malaikat wajahnya saja sudah menakutkan. malaikat. Ya. Saya pernah lihat ini loh, dari sejak sekolah minggu itu dikasih buku itu sampai apa namanya, sampai apa menempel gitu ya, melekat di pikiran saya itu judul buku itu enggak tahu itu masih ada apa. Masih ada apa? Sudah tidak ada. Judulnya itu Beginilah Hidup Anda Dahulu. Oh, traktat itu ya? Traktat kecil itu ya? Itu dulu saya pakai untuk penginjilan, saya sebar-sebar gitu ya. Nah itu gambarnya itu kan gini, itu menurut itu sebenarnya ya apa ya, mitos apa gimana gitu ya. Mitos itu saudara-saudara. Itu gambarnya itu sosok kadang kerangka bawa tongkat. Hitam. Ya atau hitam itu ada pakai, kan tidak kelihatan wajahnya, hitam bawa kayak gantolan gitu, Gajo, ya toh. Nah ya itu
Jadi itu kalau orang tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan, ya tahu kalau pas dengar firman Tuhan terus melihati jam aja, ya tahu dengar firman Tuhan tergesa-gesa mau pulang, ya tahu ingat sama apa dagangane, gitu, ndak fokus gitu loh. Nah itu siap digantol sama malaikat yang gambarnya seperti Gitu ya. itu. Jadi macam-macam Bapak Ibu gambarnya itu kalau menurut mitos ya, itu mitos, itu bukan fakta, mitos ya. Jadi bukan kenyataan, bukan nyata. Jadi istilahnya kadang-kadang itu digambarkan dengan wanita cantik, digambarkan dengan bayi gitu kan, bayi ya, bayi pakai sayap gitu kan. Nah, Tapi seperti Pak Yanto itu. nggak pernah khotbahkan itu, nggak pernah khotbahkan itu Saya kan. tuh. Nah, Nggak ada yang tanya soalnya. nah, bahkan di pengalaman pengembalaan gitu ya, nggak pernah puluhan tahun lah, Iya. nggak pernah menyinggung topik malaikat pencabut nyawa. Pencabut Kan nyawa. tadi disebutkan di awal bercerita bagaimana, karena memang nggak diajarkan oleh Alkitab tentang Ya. malaikat pencabut nyawa, nggak kecuali ada. tentang malaikat-malaikat, Iya. gitu kan. Nah, berarti ada sangat mungkin sekali bahwa pengajaran-pengajaran itu juga yang disebar atau ditayangkan lewat platform media sosial itu bisa saja mungkin tidak bersumber dari Alkitab pertamanya, gitu ya. Tidak bersumber dari Alkitab, jadi bukan Alkitab sumber utamanya, ya bisa saja dari tradisi, Iya, iya. Iya. dari kepercayaan yang lain dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya secara umum di Protestan lah ya, karena kita Pentakosta kan masuk Iya. di Protestan, tidak menunjukkan ajaran itu gitu dari awal. Lalu menurut Pak Markus, Pak Yanto gimana ini? Kalau Iya. ada pengajaran-pengajaran, misal kan mudah sekali kemudian jemaat lihat, wah ini menarik karena alasan yang menyampaikan itu Iya, mungkin betul. orang tertentu dengan label tertentu, tanpa memikirkan ini sumber ajarannya Dampaknya, dari mana. sumbernya, Gitu. oke. Iya, iya. Gimana ini Pak Gembala-Gembala akan menyikapinya? Ini situasi saya kemarin Pak Aleng coba melihat ya, waktu melihat YouTube itu lantas tanpa saya harus menyebut nama ya, tapi saya coba lihat di Mbah Google, di Google tentang latar belakang pembicaranya. Iya, dan ternyata dari situ saya tahu seperti yang Pak Aleng sampaikan tadi, rupanya beliau berlatar belakang kejawen dan contohnya saja ketika dia mau konsen untuk menerima ilmu dari kakek dan nenek moyangnya, karena menurut kabar di informasi yang saya dengar itu, dia ini kan anak kedua dari 5 bersaudara, lantas karena dia punya weton yang paling tinggi, weton itu hari-hari kelahiran di dalam Jawa tradisi ya. Jawa. Sabtu Pahing katanya itu punya angka yang tinggi sehingga dipandang dalam tradisi Jawa itu derajatnya lebih tinggi, lebih mampu untuk menerima transfer ilmu dari kakek nenek moyangnya, dan akhirnya dia berkecimpung dalam dunia okultisme sekian lamanya. Lantas akhirnya mau tidak mau background kejawennya itu sangat mendominasi, baik gaya pelayanannya, lantas pola berpikirnya, dan ya menurut saya tidak berlebihan kalau akhirnya itu akan mempengaruhi pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Iya, jadi ya namanya sekali lagi tanpa harus meragukan, beliau mungkin juga menyampaikan pengajarannya bersumber dari Alkitab, tapi kemudian dikombin dengan tradisi, dikombin dengan pengalaman-pengalaman masa lalu yang mau tidak mau itu sangat berpengaruh, dan pada akhirnya muncullah sosok-sosok yang seperti malaikat pencabut nyawa, ya itu jadi tokoh yang ditampilkan, apalagi terkait dengan masa-masa pandemi, virus yang mematikan, yang menimbulkan banyak korban, ya
Jadi menurut kami secara pribadi ya dalam mengajar jemaat ya itu Pak Aleng, jadi kami Ya. ingatkan kembali kepada Oke. firman Tuhan, tidak ada pengajaran-pengajaran yang selama itu tidak diajarkan oleh Alkitab ya ya kita akan Kalau Pak mengcounter Yanto jemaat. gimana? Iya. Ya, Gimana ya situasi? orang sekarang itu gini saja, orang mati itu kan kapan saja, tidak ada yang bisa Iya. memprediksi kematian. Tidak kena virus, saudara watuk itu aja ya bisa mati, ya toh. Itu bisa mati loh. Orang tidur itu tidak bisa bangun-bangun ya banyak seperti itu karena namanya kelindian. Kelindian itu karena darah beku. Dia seringkali kalau tidur itu bantalan pakai tangan. Nah, jadi kan darahnya kan otomatis ya tidak bisa berjalan lancar. Itu namanya kelindian, bisa mati. Orang duduk lihat sepak bola, tokohnya ya kalah itu ya kaget, jantungan ya mati ya. Nah, jadi orang itu tidak bisa. Kata Amsal Soleman katakan bahwa orang itu tidak bisa. Istilahnya itu memprediksi, menduga kapan orang itu mati. Ya Tuhan itu loh yang berdaulat atas kehidupan kita. Yang terpenting selama kita belum mati, ya ini loh yang penting itu. Selama belum mati, jangan mikir matinya dulu. Ya toh. Saudara tidak usah mikir mati. Ya toh. Nah, hidup mati kita itu ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu ya selama kita itu masih hidup, mari loh kita setia sama Tuhan. Setia, hidup kita itu berdampak bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menolong sesama kita, ya seperti diri kita sendiri. Ini penting ini. Ini cuma dua saja loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sekuat tenagamu, dengan segenap akal budimu. Ini loh. Sudah apa belum saudara-saudara itu? Tidak usah mikir takut malaikat pencabut nyawa. Tidak ada di Alkitab itu. Yang ada itu Alkitab itu melayani orang-orang percaya. Ya, Berarti yang mencabut nyawa hanya Tuhan yang boleh ya? Iya, yang bisa mencabut nyawa ya Tuhan yang bisa memberi. Tuhan itu yang bisa memberikan hidup, memberikan mati. Tuhan itu yang berkuasa memberkati, yang mengambil. Nah, itu Tuhan. Ya, kita itu sudah perlu stres itu loh mikir. Ini sudah banyak beban nih Bang, stres mikir malaikat pencabut nyawa. Nanti malah takut saudara, malah semakin tidak bisa tidur, malahan ya toh, terus malah tidak bisa berdoa ya toh. Nah, oleh karena itu ya sekarang ini marilah kita ini setia. Sudah belum anak-anak kita itu mengenal Kristus ya toh, melayani Tuhan. Dia itu takut akan Tuhan. Sudah apa belum itu aja loh yang dipikir nih. Anaknya, bojone ya gitu kan. Nah, dilayani. Apa saja yang kamu perbuat itu buatlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya toh. Nah, sudah jadi kakek emang kayak gini. Oke, baik. Pembicaraan percakapan kita, bincang-bincang kita sudah sangat jauh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan coba membuat sebuah catatan akhir dari percakapan ini. Banyak pengajaran Bapak Ibu, saudara-saudara yang bisa diakses di mana saja lewat media sosial, platform mana saja. Tetapi dari percakapan siang hari ini bahwa dalam pengalaman penggembalaan hamba-hamba Tuhan ini sangat menyarankan bahwa pertama penting nilailah pengajaran itu dia berdasarkan Alkitab atau tidak, itu ya. Dia berdasarkan Alkitab atau tidak. Itu yang paling mendasar. Itu nomor satu. Oleh karena itu penting akhirnya bergaul dengan Alkitab, membaca, menyelidiki Alkitab secara mandiri. Betul. Lalu lewat mungkin di gereja ada pelajaran Alkitab, ada diskusi Alkitab, kelompok apa saja namanya yang bisa membuat Bapak Ibu bertumbuh lewat Alkitab, karena Alkitab itu menjadi dasar. Nah, kemudian yang berikut, catatan berikut adalah pentingnya menjadi kritis, ya, kritis terhadap semua pengajaran. Artinya tidak langsung kritis itu punya makna, tidak semua yang
mungkin kita dengar, kita lihat lewat media, platform media sosial, harus langsung ditelan begitu saja, diterima begitu saja tanpa dicerna. Betul. Atas alasan siapapun, mungkin pembicaranya yang menyampaikannya orang terkenal atau orang tertentu dengan label tertentu, tetap saja perlu memeriksa ajaran tersebut. Kalau sudah mulai menimbulkan rasa takut, justru lebih harus kembali dicek kembali, mungkin bertanya, kalau bingung bertanya kepada gembala sidang, kepada hamba Tuhan yang bisa memberikan jawab yang berimbang. Dan penting sekali untuk memilah-milah mana ajaran yang benar-benar bisa membangun Bapak Ibu, saudara-saudara dalam iman, yang bersumber dari Alkitab, atau yang mungkin tidak bersumber dari Alkitab juga bisa ada. Jadi itu catatan-catatan yang penting, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang memberikannya, hanya Tuhan yang boleh mengambil. Ya. Jadi itu menjadi catatan akhir kita dalam bincang-bincang dengan Bapak-Bapak Gembala malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Yanto, Pak Pendeta Markus juga, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Amen. Siapapun saudara yang mengitayan ini boleh diberkati, dan ini menjadi penyeimbang atas mungkin pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan yang disampaikan hari ini, menjadi penyeimbang ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.